Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih. Mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberangkatkan firman-Nya dari Ulangan pasal 4 ayat 10. Tapi baiklah saya bacakan ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, berulang-ulang Musa mengajarkan ini kepada orang-orang Israel, yaitu perintah dari Tuhan kepada dia untuk disampaikan kepada umat Israel, menjadi perintah juga bagi seluruh umat Israel untuk melakukan hukum Taurat Tuhan. Perintah itu yang pertama sekali yaitu menceritakan pengalaman nyata mereka ketika Tuhan hadir menuntun mereka dalam realitas kehidupan mereka keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan. Pengalaman empirik itu harus mereka ceritakan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya harus menceritakan kisah dari orang tuanya itu kepada anak-anaknya, kepada cucu cicit, dan seterusnya turun-temurun demikian. Dengan menceritakan demikian, maka anak-anak akan melihat dan merasakan pengalaman orang tua mereka bersama dengan Tuhan untuk mengarungi perjalanan keluar dari Mesir ke Kanaan, dan di sanalah mereka diperkenalkan dengan kebesaran, cinta kasih, dan juga bagaimana Tuhan menuntun mereka. Selanjutnya, tugas dari Musa adalah mengajarkan hukum Taurat itu kepada orang Israel. Dan tugas dari generasi pertama yang menerima hukum Taurat itu harus mengajarkan kepada generasi yang berikut, mengajarkan kepada kaum keturunan. Maka demikianlah tugas kita setiap orang percaya saat ini adalah menceritakan pengalaman empirik kita bersama Tuhan hingga hari ini. Satu hal yang pasti, 2 tahun sudah saya mempunyai pengalaman bahwa Tuhan menyertai saya melewati masa-masa COVID. Ketika banyak dunia dan orang yang panik, kita kemudian diberikan keteguhan, ketenteraman oleh Tuhan bahwa hidup mati hanya di tangan Tuhan. Dan tugas yang berikut dari kita yang hidup saat ini adalah mengajarkan iman percaya kita kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, dan kaum keturunan yang berikut. Maka bila ada yang mengatakan kamu adalah Kristen keturunan, maka seharusnya iman itu kita wariskan kepada anak-anak. Soal kemudian pengalaman pribadi dan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, tentu akan ada momentum tersendiri. Yang jelas, tugas generasi yang tua, tugas generasi yang pertama adalah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dan kemudian mengajarkan seluruh hukum kebenaran yang ada di dalamnya. Mengajarkan itu tentu pertama dengan perkataan, tetapi pengajaran yang berikut adalah dengan tindakan nyata. Ketika kita mengatakan beriman kepada Kristus, maka hidup kita harus hidup yang di dalam Kristus. Selamat mengajarkan dan selamat untuk mewariskan apa yang kita percayai, pengalaman kita dengan Tuhan kepada kaum keturunan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami telah mendengarkan perintah Tuhan, agar kami mengajarkan Taurat-Mu, mengajarkan firman-Mu, dan menceritakan pengalaman kami bersama dengan Tuhan kepada anak-anak kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami menjadi pengajar yang baik bagi kaum keturunan kami yang berikut. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.